Oke, shalom, selamat sore. Ini ada topik baru lagi. Tapi sebetulnya topik ini sudah cukup lama, sudah basi lah ya. Cuma karena saya baru menemukan kembali topik ini, saya baru lihat lagi. Jadi saya eh me- membahasnya. Topiknya ini tentang nabi yang seperti Musa. Nabi yang seperti Musa menurut umat Islam itu adalah Muhammad, dan kemudian umat Islam mengutip ayat-ayat dari kitab Ulangan. Tunggu sebentar. Nah, ini anunya videonya saya screenshot, tetapi link videonya ada saya lampirkan di deskripsi ya, bisa nanti ditonton sendiri videonya. Di dalam videonya ini dia berkata kemiripan antara Musa dan Muhammad adalah bahwa poin pertama sama-sama memiliki orang tua, ayah dan ibu. Yang kedua, Musa dan Muhammad lahir dari proses biologis yang normal. Kemudian Musa dan Muhammad itu menikah. Kemudian Musa dan Muhammad diterima oleh umatnya, katanya begitu. Tapi mari kita cek. Pertama kita cek dulu rujukan dari Alkitab, karena tadi dia mengutip dari Alkitab. Ayat yang dikutip dari Alkitab di dalam video tadi itu dari Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mereka di sini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku Israel, karena anak-anak dari Yakub, anak-anak dari Yakub itu yang laki-laki ada 12 orang. Meskipun ada yang perempuan juga, tetapi karena garis keturunan laki-laki patrilineal, jadi yang disebutkan hanya yang laki-laki saja. Ada 12 orang, berarti di antara kaum keturunan yang 12 orang itu, 12 suku Israel itu. Kemudian dia mengutip lagi di ayat 30 pasal 34 ayat yang ke-10. Kita cek. Pasal 34 ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka ketika tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Itu ayat yang ke-10. Jadi tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang-orang Israel. Tapi lihat di sini bahwa ayat 10 itu masih koma. Berarti disambung ke ayat 11 dan ayat 12. Dalam hal segala tanda dan mujizat. Pernahkah Muhammad membuat mujizat? Tidak ada. Yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan, adakah Muhammad berbuat seperti itu? Ada. Kekuasaan membantai orang, dan kekuasaan atas istri orang. Dia menyukai istri orang siapa, dia bisa ambil. Itu kekuasaannya Muhammad. Beda dengan kekuasaan yang diperbuat oleh Musa. Dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah itu. Jadi tidak berhenti di koma di ayat 10 itu aja, enggak, ada sambungannya. Kemudian persamaan antara Musa dan Muhammad, antara Musa
Dan nabi yang ditunjuknya adalah nabi yang seperti Musa. Itu kalau dalam kriteria ayah dan ibu. Yosua pun punya ayah dan ibu. Daniel pun punya ayah dan ibu. Yeremia, Yeskiel, Hosea punya ayah dan ibu. Saya pun punya ayah dan ibu. Dan Anda pun pasti punya ayah dan ibu. Jadi kalau kriterianya hanya pemilik ayah dan ibu itu adalah nabi yang seperti Musa, ya murahan sekali. Kemudian kalau hanya menikah, nabi-nabi yang lain pun menikah. Penerimaan dari umat. Musa pernah ditolak oleh umatnya karena bangsa Israel yang dituntun oleh Musa pada saat keluar dari tanah perbudakan Mesir, pada saat itu bangsa yang tegar tengkuk. Dia tidak mau menurut kepada perintah Musa, yang perintah dari Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Maksudnya bangsa Israel saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Gue bilang perimannya jalan mulus tidak. Berarti kalau kriteria yang diterapkan adalah kriteria yang murahan seperti itu, atau umum lah ya, kriteria umum atau kriteria murahan, kalau saya bilang seperti itu, saya pun bisa jadi nabi. Tetapi ada kriteria yang membuat mengapa kekristenan merujuk kepada Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Itu adalah peristiwa yang khusus. Kalau kita tinjau dari Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12 ini, pertama itu adalah perbuatan besar, tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Muhammad tidak pernah. Bahkan hukum Musa pun Muhammad tidak melakukan. Jangan berzina, Muhammad berzina enggak. Jangan mencuri, Muhammad ngerampok enggak tuh. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu, Muhammad menginginkan istri orang. Kriteria macam apa itu? Sama sekali tidak masuk kan. Muhammad kan sama sekali memang sama sekali tidak masuk. Pertama kita lihat di dalam Keluaran pasal yang pertama. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 16. Raja Mesir juga memberitakan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang bernama Shifra dan lain yang bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Kemudian ini soal pembunuhan bayi loh ya. Soal pembunuhan bayi, saya lupa sampaikan di awal. Di Keluaran pasal 1 ayat 15-16 tentang pembunuhan bayi. Ini pada saat peristiwa kelahiran Musa. Kemudian kita lihat lagi di dalam Matius 2. Kita buka Matius pasal yang kedua ayat ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majusi itu. Pembunuhan anak-anak bayi. Ketika Musa lahir, banyak anak-anak bayi laki-laki yang dibunuh. Perintah Firaun pada saat itu, Raja Mesir pada saat itu, Firaun lah ya. Firaun. Yang ketika pada saat Yesus lahir pun banyak anak-anak bayi yang dibunuh. Persamaan yang kedua itu tentang penyelamatan kelahiran. Kita lihat lagi, kembali lagi ke dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-15, 16, 17. 15, 16, 17.
ayat 15, 16 tadi sudah dibaca, sekarang ayat ke-17 kita lewatin aja. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi itu hidup. Kemudian kita lihat lagi di dalam Matius pasal 2, kembali aja nih. Tapi enggak apa-apa. Matius pasal 2 ayat yang ke-8 dan 12. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu Herodes yang ngomong kepada orang-orang Majus dari timur. Kemudian di ayat 12, karena dia peringatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya selamat. Musa selamat karena ketidaktaatan para bidan itu tadi. Yesus selamat karena ketidaktaatan orang Majus kepada Herodes. Artinya tidak menurut, maksudnya itu bukan tidak taat kepada Tuhan, artinya tidak mau nurut titah yang diberikan oleh penguasa pada saat itu. Artinya mereka selamat ketika dilahirkan. Kemudian kita lihat lagi di dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-15. Tetapi ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Dia mengungsi. Kemudian kita lihat di dalam Matius pasal 2 lagi. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ke 15. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, yaitu Maria, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang dikatakan firman Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sama kan? Pengungsian. Musa melarikan diri, mengungsi supaya tidak dibunuh, supaya tidak mati. Yesus mengungsi, tapi pada saat itu dia masih kecil, masih umur berapa gitu, mungkin baru berapa hari. Mengungsi juga diungsikan, mengungsi lah, tetapi tetaplah dia mengungsi juga kan, artinya supaya tidak dibunuh juga. Penyelamatan kelahiran supaya dari kematian. Kemudian tentang panggilan untuk pulang itu di dalam Keluaran, samanya lagi, ada lagi satu. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Sama. Tadi itu kan sampai Herodes mati. Kalau sudah mati, pulang. Ini sama nih. Panggilan pulang. Ini Musa dipanggil pulang ke Mesir. Kemudian Yesus, tapi hal ini melalui
Yusuf. Matius 2 ayat 19 sampai 20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Pokoknya pulang. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Itu persamaannya itu persamaannya. Dan persamaan yang pertama tadi itu yang ada di dalam kitab Ulangan tadi, di kitab Ulangan, bahwa Musa melakukan tanda-tanda mujizat, dan itu juga sama dilakukan oleh Yesus, melakukan tanda-tanda mujizat. Tetapi kalau itu diterapkan di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12 tadi itu. Tapi kalau itu tadi diterapkan kepada Muhammad, Muhammad adalah nabi seperti Musa, mujizat apa yang dilakukan oleh Muhammad? Tidak ada. Mujizat apa? Tidak ada. Akan di dalam Quran sendiri, Muhammad dikatakan bahwa Muhammad tidak melakukan mujizat. Tidak ada mujizat Muhammad melakukan mujizat. Dalam Quran sendiri itu ada. Sorry, kenapa keluaran? Ulangan. Ini tadi. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukannya, kemudian dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa. Jadi penerapan bahwa Muhammad itu adalah nabi seperti Musa, kalau hanya adalah karena Musa memiliki ayah dan ibu, bisa jauh, saya pun bisa jadi nabi kalau kayak gitu. Habib Rizik pun bisa jadi nabi kalau diterima oleh umatnya. Ormas FPI kan umatnya itu, jadi nabi juga. Nabi Rizik Sihab, Habib Rizik apa kata, jadi nabi juga nih. Kalau cuma sebatas itu loh, ya kan rancu sekali itu. Oke, mungkin cuma itu aja. Dari saya. Sudah berapa menit nih? 18 ya. Mungkin segitu aja pembahasan untuk topik ini dari saya. Kebetulan hari ini tanggal 24 Desember, besok tanggal 25, malam ini kita melaksanakan misa malam kudus. Saya ucapkan selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan yang merayakan, dan bagi yang tidak merayakan semoga merayakan juga. Tidak apa-apa kan merayakan, tidak ada masalah. Merayakan juga, selamat merayakan Natal lah bagi semuanya, yang intinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.